nggak ada. Makanya manfaatkan, ayo sebisa mungkin kita manfaatkan, bagi luang waktu kita. Kalau saya belum bisa penuh seperti orang-orang soleh, bagi waktu-waktu kita nih, waktunya ngaji, waktunya maulid, waktunya sholawatan, waktunya nongkrong nanti beda lagi. Ini enggak, setiap malam live musik, setiap malam nyari instastory, lagi santai kawan, kawan baru nah. Ini subhanallah ya, pengennya apaan? Menu-menuhin Instagram, foto di sana, foto di sini, subhanallah. Ayo, tujuan hidup kita ini ada arahnya. Kita bakalan meninggal dunia ya. Makanya kata Imam Ghazali, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Terserah ente, tapi ingat kita bakalan meninggal dunia ya. Apa yang kita bawa nih? Hadir majelis taklim istiqomah, hadir maulid nabi, ini yang bakalan kita bawa. Yang dulu kita kerja sampai banting tulang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, nggak tahu kerjaan apaan kayak gini. Capek-capek kayak gitu, apa yang dibawa? Dunianya dibawa? Enggak. ATM dibawa? Enggak ada. Ya, yang dibawa amal, yang kita capek-capek hadir majelis, ya, gelarin karpet, sampai capek-capek, kadang sampai hujan-hujanan. Ya. Ini yang bakalan jadi manfaat buat hidup kita. Ya, makanya ayo kita ini punya arah tujuan hidup, kita punya arah mana kita bakalan meninggal dunia. Tadi kata Imam Ghazali, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ingat, hidup memang terserah kita mau kayak gimana juga. Wah, hidup terserah saya dong, duit saya, mau ke clubbing tiap malam juga nggak apa-apa. Tapi ingat, mati ente mau dijogetin apa mau disolatin? Ya, main judi online terserah ente, sampai miskin juga benar. Ya. Kalau belum sertifikat rumah belum kejual, terusin aja, terusin ya. Hidup terserah ente, tapi ingat ente bakalan meninggal dunia. Kalau meninggal apa yang dibawa? Kain kapan ada kantongnya? Nah, nggak ada. Yang kita pengen, aduh kenapa dulu saya nggak ngaji, kenapa dulu saya nggak hadir maulid nabi, kenapa dulu saya nggak sholawat sama nabi, kenapa saya nggak menghidupkan sunnah rasul. Nah ini kita bakalan menyesal ya. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Lalu kata Imam Ghazali apa? Hidup terserah kalian, tapi ingat kalian akan meninggal dunia. Dan kata Imam Ghazali, beramal terserah kalian, tapi ingat fa innaka mazyun bih. Kalian akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, orang zaman sekarang kan kadang dolim sama orang. Ya, semena-mena, mentang-mentang punya uang, punya jabatan, sampai apaan? Wah, terserah saya dong. Ini jam berapa nih? 7 menit lagi ya, 7 menit lagi, 7 menit ya. Tahu diri saya mah, tenang aja ya. Lihat emang muka-muka udah pada lemes banget. Muka kusut semuanya ya, muka kusut. Kalau udah kusut nggak nyambung deh ilmu dah ya. Kata Imam Ghazali, terserah kita mau dolim sama orang, mau nyolong, mau apaan terserah ya, mau ganggu hak orang terserah, tapi ingat kita bakalan dibalas dengan itu semua ya. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikun bih. Cinta terserah kalian, tapi ingat kita bakalan berpisah daripada orang tersebut. Cinta di dunia, sayang gimana kabar kamu? Ya elah, sayang-sayangan, beb-beban. Bener gak? Anak kelas 5 SD udah manggilnya ayah bunda. Ahlan wa sahlan Habib. Habib Ali bin Idrus Al-Masyhur, kita doakan beliau sehat panjang umur, sehat wal afiat. Sisa berapa menit lagi nih? 5 menit lagi. 22, 25, tenang ya, 5 menit lagi ya. Apa tadi namanya? Kata Imam Ghazali, beramal terserah kalian. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mazyun bih. Kata Imam Ghazali, beramal terserah kalian, tapi ingat bakalan dibalas sama Allah.
Terus cinta terserah kalian. Fa innaka mufarikun bih, tapi kalian akan berpisah daripadanya. Di dunia kita cinta sama orang yang kita cintai, ya, sampai hujan-hujanan kita bela-belain, tetap kita bakalan berpisah dari orang tersebut. Tapi kalau kita cinta Nabi Muhammad SAW, nggak bakalan kita rugi cinta Nabi Muhammad SAW. Dan ingat, cinta sama Nabi, Nabi lah yang pertama cinta terhadap kita. Sebelum kita cinta sama Rasulullah, Rasulullah lah yang pertama cinta terhadap kita. Makanya ayo kita di dunia, ya, kita sama-sama diajak oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ya, untuk apaan? Ada ikatan dengan Rasulullah. Sampai kata Al-Habib Ali, fayambasitu fi qalbihi nuru sirri ta'alluqihi bihi wa hubbihi, supaya terpancar di dalam hati kita cahaya Nabi dan ada ikatan dengan cahaya Rasulullah SAW. Dari mana? Ayo hidupkan sunnah-sunnah Nabi, ya. Terkhusus kalau kita ngaku anak majelis, ya, udah berapa tahun? 10 tahun. Wow, Masya Allah, 10 tahun. Kalau kuliah udah S3 nih. Ya, nggak tahu S nong kayaknya nih, ya. Ayo kita sama-sama, ya, roba, jangan yang namanya, ayo tingkatin cinta kita tingkatin, cinta sama Rasulullah, hidupkan sunnah-sunnah Nabi, ya. Dari hal yang terkecil, pakai siwak, pakai minum tangan kanan, makan ingat Nabi ini, ya. Sampai Imam Al-Haddad beliau jelaskan di dalam kitab Risalatul Muawanah, di antara orang soleh mereka niat yang namanya makan dan minum, niatnya untuk apa? Kuat di dalam ibadah. Kalau kita kan asal badok aja, bener, ya. Gak ada niat, gak ada apa, lapar nih, ya, habis itu tidur dah. Hardolin, tau hardolin? Dahar modal ulin. Kerjaan kita nih, ya. Ayo niat ikuti Nabi Muhammad SAW, niat, ya. Karena yang namanya niat yang baik termasuk membuka abwabut taufik, ya, membuka daripada pintu taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tuh 2 menit lagi, udah dah, beres dah, 2 menit lagi, ya. Jadi intinya ayo, ya, cari tempat-tempat yang baik. Kalau kita pengen yang namanya ada arah, jangan jauh-jauh dari majelis taklim, ya. Karena ya tujuan, kalau kita pengen sampai tujuan kayak tukang Gojek, bener gak? Cepet tujuan biar dapat poin, ya, sampai tujuan. Nah, orang-orang yang bahagia mereka lah orang yang sampai terhadap tujuannya. Apa tujuan kita? Semuanya bakalan melewati yang namanya kematian, ya. Makanya ayo mari kita sama-sama jangan jauh-jauh dari majelis taklim. Karena orang kalau udah jauh dari majelis taklim hilang arah, bingung, hidupnya bingung, nongkrong setiap malam, ya. Senangnya apaan? Senangnya ya main gaple, main remi, main catur, main karambol, nggak ada arah. Makanya di dalam majelis kita diajak, ayo balik kepada Nabi Muhammad. Dan beruntung orang-orang yang bahagia dengan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Al-Habib Ali? Beruntung orang yang bahagia dengan kelahiran Nabi. Kata Al-Habib Ali di dalam syairnya, beruntung orang yang bahagia di dalam hatinya terdapat kecintaan terhadap Nabi Muhammad. Itu orang-orang beruntung, ya, orang yang bahagia. Makanya ayo kita robah, ya, jangan sampai nggak ada arah di dalam hidup kita. Dan semoga, ya, yang hadir istiqomah udah 10 tahun, bener, ya, 10 tahun. Ayo istiqomah, kalau bisa andil, ada andil, semuanya bisa. Ngajak orang bisa, ya. Ini dakwah tuh nggak harus yang namanya orangnya doang, ya, yang punya majelisnya doang bisa. Ente bisa misalkan gelar karpetnya. Ente bisa nyemangatin orang, datengin orang, ya. Sampai saya punya abah, Allah yarham, ya, abah saya tuh senang hadir majelis taklim, ya. Memang abah saya bukan orang alim, cuma senang ngajak orang, ngajak orang 1, 2, 3. Akhirnya dia sendiri, ya, yang diajak tuh udah istiqomah, senang sendiri. Yang dulunya nggak senang, ayo dah anterin saya, nih strateginya, ya. Pertama nganterin doang, nganterin, habis itu masa ente nganterin doang, ngaji coba bentar ngaji mau nggak mau, ya. Udah kayak gitu dia seneng, ya, nikmat hadir majelis taklim, nggak usah disuruh juga udah datang sendiri, ya. Ini namanya strategi. Ayo kita ajak orang di dalam
kebaikan. Ayo di dalam andil kebaikan, bisa hartanya keluarin, bisa tenaganya, bisa pikirannya kita keluarin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik, berikan kita hidayah, berikan kita taufik ya pas 22.30. Semoga Allah Subhanahu wa taala pandang hati-hati kita. Ala ya Allah bin nadrah minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin sakimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Biasanya yang terakhir kayak gini diingat sampai akhir insyaallah. Ya. Kurang lebihnya dari saya mohon dimaafkan. Hadamini walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.